akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk sahabat-sahabat kita di NTT sebesar 500 juta rupiah. Posisi sudah saya transfer ke jaringan saya di sana untuk bisa dibelanjakan. Saya juga mendapatkan amanah untuk menyalurkan banpres renovasi rumah-rumah ibadah. Pasca gempa bumi dahsyat yang mengguncang Nusa Tenggara Timur dengan kekuatan 7,7 magnitudo, kondisi di sejumlah wilayah terdampak masih jauh dari kata normal. Aktivitas warga pun terganggu, terlebih setelah jaringan listrik di sejumlah kawasan masih mengalami padam total. Di tengah situasi yang masih mencekam, data terkait korban juga terus diperbarui. Hingga berita ini dibuat, BNPB telah merilis informasi terkini. Gempa tersebut diketahui telah menyebabkan 70 orang meninggal dunia, sementara 132 orang lainnya mengalami luka-luka. Saya segera ini akan saya hubungi Pak Menkes untuk mengirim pasukan beliau, termasuk pengobatan relawan medis beliau, itu akan sangat banyak membantu sekali itu. Kemudian yang lain ya, yang lain lah di sini. Saya minta untuk daerah itu diprioritas untuk dihidupkan segera. Pada hari keempat ini, kami tim SAR akan menyampaikan beberapa perkembangan terkait apa yang telah kami lakukan. Yaitu sampai dengan hari ketiga kemarin, pukul 23.30 telah kami kompulir, total korban adalah 202 orang, kemudian meninggal dunia 70 orang dan luka-luka 132 orang yang kami catat. Kemudian luka berat 40, luka ringan 92. Di tengah upaya penanganan pasca gempa, proses evakuasi korban pun masih terus dilakukan sampai hari ini. Salah satu yang terlihat ialah aksi dramatis Basarnas yang mengevakuasi 3 korban menggunakan helikopter untuk segera mendapatkan penanganan medis darurat. Ketiganya diketahui mengalami patah tulang dan dislokasi akibat tertimpa reruntuhan bangunan saat gempa terjadi. Dan yang semakin menyayat hati, salah satu korban merupakan seorang anak perempuan yang baru berusia 5 tahun. Namun di balik situasi darurat yang penuh kepanikan, muncul pula sisi kemanusiaan yang menghangatkan hati. Seorang pemilik toko retail memilih untuk menggratiskan susu bayi bagi warga yang membutuhkan. Bukan soal keuntungan yang dipikirkan, melainkan keinginannya untuk membantu warga sekitar agar tetap bisa mendapatkan kebutuhan pokok di tengah kondisi yang sulit ini. Inilah wujud solidaritas warga Sumatera Barat bergotong royong memasak daging rendang untuk didistribusikan ke lokasi terdampak bencana di NTT. Pada tahap pertama, ada sebanyak 700 kg daging rendang siap saji yang dikemas dan dikirim menggunakan pesawat TNI Angkatan Udara. Total 5 ton bantuan daging rendang akan dikirimkan secara bertahap. Ya, mereka juga musibah Pak. Mereka tadi juga sebenarnya keberatan mau buka hari ini. Saya bilang saya bukan mau jualan hari ini. Saya hanya mau menyiapkan orang-orang yang butuh barang-barang yang memang seperti baby, untuk susu dan untuk pampers. Itu aja sih sebenarnya kami ini. Nama toko Bapak? Toko Maci Matreo. Maci Matreo, alhamdulillah kami masih diberi perlindungan.
barang-barang saja yang terbengkalai. Makanya saya dorong adik-adik, memang sebenarnya mereka juga sibuk ngurus keluarga, tapi saya minta untuk, bukan saya mencari untung mau apa tidak, tapi untuk melayani yang memang membutuhkan ini. Terutama yang saya sudah arahkan, rokok tidak ada yang dijual. Kami karena biar uang mereka bisa salurkan. Kami juga masih melayani ya penarikan duit, kami layani di sana Pak, di sebelah KUA, cabang dari sini. Ada untuk agen briling, itu khusus untuk yang menarik uang karena butuh karena permintaan masyarakat. Melihat besarnya dampak yang ditimbulkan, keprihatinan terhadap para korban gempa di Nusa Tenggara Timur pun terus mengalir. Sejumlah figur publik mulai turun tangan, baik dengan memberikan bantuan langsung maupun menggalang dana untuk meringankan beban warga terdampak. Salah satu yang turut bergerak adalah Gus Miftah. Sosok pendakwa yang cukup dikenal itu berencana datang langsung ke NTT untuk melihat kondisi para korban sekaligus memberikan dukungan moral. Bahkan sebelum bertolak, Gus Miftah diketahui telah menyalurkan bantuan senilai 500 juta rupiah. Bantuan tersebut diwujudkan dalam bentuk berbagai kebutuhan yang akan dibagikan kepada warga terdampak. Lantas, seperti apa Gus Miftah memaknai ujian yang sedang terjadi di NTT tersebut? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman kehadirannya. Jadi insya Allah besok pagi saya akan terbang ke Labuan Bajo dengan agenda ke 2 kabupaten Runting sama satunya Manggarai Timur yang paling banyak terdampak gempa di NTT. Agenda pribadi saya akan memberikan bantuan kemanusiaan untuk sahabat-sahabat kita di NTT sebesar 500 juta rupiah. Posisi sudah saya transfer ke jaringan saya di sana untuk bisa dibelanjakan kepada teman-teman terdampak yang paling membutuhkan. Kebetulan saya juga koordinasi dengan Korwil Banser yang ada di sana, yang kebetulan jamaah saya, sekaligus Kakanwil Kemenak NTB. Kita besok akan hadir langsung ke sana untuk menyerahkan bantuan. Saya tadi dikasih titik pertama di Runting, karena besok saya baru landing jam 1:30. Kemudian ke lokasi pengungsian itu sekitar 3 jam. Saya targetkan di satu pengungsian besar di Runting itu, kemudian dengan beberapa tempat ibadah, rumah ibadah yang terdampak. Kemudian dari Kamis pagi kita rencana ke Manggarai Timur. Manggarai Timur termasuk yang paling parah keadaannya. Kita juga akan ke sana, sama di tempat pengungsian, sekaligus ke beberapa rumah ibadah. Jadi karena saya tanggal 20 itu sudah ada acara di Wonosobo, ada istighosah kebangsaan di sana, maka tanggal 20 saya harus kembali ke Jawa. Jadi hanya bisa 2 kabupaten yang mungkin bisa kita jangkau sementara. Saya tadi menyampaikan ke teman-teman kita yang ada di sana, saya transfer uang, saya sampaikan kepada mereka, silakan dibelanjakan yang menjadi kebutuhan mereka. Ya, ada sembako, ada apalah yang memang dibutuhkan oleh mereka. Jadi saya tinggal transfer saja, kayak saya dulu di Padang, di Aceh kan sama, posisinya seperti itu. Artinya mereka yang lebih tahu kebutuhannya. Sementara tadi yang disampaikan ke saya masih sembako. Mungkin nanti kalau saya sudah di lokasi, mungkin lebih tahu lagi apa yang menjadi kebutuhan mereka. Bukan hanya datang untuk memberikan dukungan moral, kedatangan Gus Miftah ke NTT juga membawa misi khusus. Ia dipercaya untuk menyerahkan langsung bantuan pemerintah dari Presiden Prabowo kepada warga yang terdampak gempa. Di sana, Gus Miftah rencananya akan memusatkan perhatian pada pemulihan tempat-tempat ibadah yang terdampak. Tak hanya masjid, tetapi juga gereja dan tempat ibadah lainnya. Total ada sekitar 10 tempat ibadah yang menjadi sasaran renovasi. Dan untuk langkah awal, Gus Miftah akan memulainya dari wilayah Ruteng. Saya juga mendapatkan amanah untuk menyalurkan banpres renovasi rumah-rumah ibadah. Nah, ini banpres ini berarti dari bantuan Presiden. Jadi salah satu fungsi banpres itu adalah untuk memberikan
bantuan-bantuan kemanusiaan. Nah, kebetulan yang diamanahkan ke saya besok itu terkait dengan rumah-rumah ibadah yang terdampak, baik masjid, gereja, dan lain-lain. Nah, saya targetkan minimal besok kita bisa membantu sekitar 10 tempat ibadah, baik masjid, gereja, pura, dan yang lainnya, apapun yang bisa kita lakukan di sana. Kira-kira gambarannya seperti itu. Jadi secara pribadi saya memberikan bantuan 500 juta, kemudian juga sekaligus menyalurkan bantuan Bapak Presiden kepada terkhusus untuk rumah ibadah yang terdampak. Ya bisa untuk renov lah, bisa untuk apa, karena kita dengar juga ada begitu banyak tempat ibadah yang terdampak dengan adanya gempa bumi ini. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ini awalnya kita berinisiatif karena begitu banyak teman-teman saya di Lombok itu dan mahasiswa di Lombok, Mbah mau dibantu, kira-kira kan begitu. Nah, kemarin nanti upacara itu saya terbersit untuk bisa segera berangkat ke sana. Tapi untuk bantuan Banpres tentunya kita koordinasi dengan Seskap dan Seknek, karena Banpres itu kan di wilayah mereka. Alhamdulillah kita dikasih kesempatan amanah untuk bisa menyalurkan itu. Itu sifatnya bantuan ya, bukan membangunkan. Jadi bisa direnov, mungkin ada yang temboknya rubuh atau mungkin gentengnya yang rontok, lain-lain. Nah, kita akan memberikan bantuan renov itu. Saya pikir ini perintah Presiden itu melalui Setnek dan Seskap itu sudah jelas bagaimana Presiden sudah mengutus banyak menteri ya, dan dinas-dinas terkait untuk bisa bahu-membahu menangani gempa bumi yang ada di NTT ini. Saya pikir tidak hanya saya, pasti ada banyak unit-unit yang lain atau dinas dan kementerian yang lain pasti sudah banyak yang berangkat ke sana. Kenapa saya fokus ke rumah ibadah? Ya memang rumah fokus kita kan di situ. Kalau Banpres itu kan sifatnya apa ya? Bukan full ya. Artinya Banpres ini kan peruntukannya banyak. Saya hanya sekedar menyalurkan dengan melihat kondisi di lapangan. Kan tentunya rumah-rumah ibadah itu kan pasti terdampaknya kan beda-beda nih, tingkat kerusakannya, keparahannya, dampaknya seperti apa kan kita itu pasti berbeda-beda. Lalu kita melihat kondisi di lapangan. Bisa jadi kemudian saya itu ada Banpres itu yang bisa kita salurkan biasanya untuk renovasi pesantren, renovasi tempat ibadah, itu rata-rata minimal sekitar 100 juta satu tempat ya, dari tempat. Kan kita nggak tahu berapa yang bisa kita subsidi. Artinya yang Banpres itu kan tidak semuanya ke saya, tidak harus melalui saya, kan kira-kira begitu. Ya, yang diamanahkan ke saya itu kira-kira di angka-angka itulah. Di angka-angka itu yang sifatnya sebenarnya untuk meringankan korban gempa ini dalam bentuk fasilitas rumah ibadah. Tentunya Banpres yang lain pasti akan disalurkan melalui tempat-tempat yang lain, saya pikir jauh lebih banyak. Kebetulan komunikasi kita dengan Pak Seskap cukup baik, komunikasi kita dengan Setpres juga cukup baik. Tentunya pandangan mata yang ada di sana tentunya akan kita laporkan kepada Presiden melalui beliau-beliau ini. Karena enggak kan ini saya berangkat ke sana juga, saya pamitan juga kan sama Seskap. Kebetulan beliau sahabat kita, jadi ya kita komunikasi lah. Tak hanya Gus Miftah, Atta Halilintar, Indadari, dan Ciki Fauzi, dan sejumlah figur publik lainnya juga ikut turun tangan untuk membantu para korban bencana di NTT. Indadari dan Ciki bahkan sempat memperlihatkan berbagai bantuan yang nantinya akan disalurkan kepada warga terdampak. Kepedulian serupa juga datang dari Andovi Da Lopez yang diketahui memiliki darah keturunan Maumere, Sika, NTT. Tak sekadar menggalang bantuan, Andovi bahkan langsung terbang ke NTT untuk melihat dari dekat kondisi terkini di lokasi yang terdampar gempa. Sementara itu, mereka yang merupakan penyanyi tersohor seperti Marion Jola dan Mario G juga tak mau tinggal diam. Mereka kompak membuka donasi melalui media sosial masing-masing untuk meringankan beban para korban.
kita baru aja mendarat di Bandara Komodo Labuan Bajo dan langsung menuju pelabuhan untuk mempersiapkan 3 ton bantuan yang akan dibawa dompet duafa untuk menuju desa-desa yang terdampak. Cewek-cewek berempat doang nih yang bawa kapal ini via jalur laut. Doakan kita. Tapi Masya Allah ya, ini dibantuin banget sama masyarakat di sini. Salah satunya Pak Marto yang kami ini. Makasih banyak Pak Marto. Makasih. Dirapiin dulu nggak Neng? Iya, kita lewat dulu. Jadi ini kita bawa sekitar 3 ton lebih bantuan untuk di beberapa desa via jalur laut. Kenapa jalur laut? Karena kemarin ada beberapa kejadian ketika jalur darat tuh ada suspensisannya, ada beberapa penjarahan. Bismillah, jadi hari ini pagi ini tepatnya kita siap-siap untuk berangkat ke Flores. Aku sama beberapa tim dari Project Anoni Squad doain sampai Flores lancar perjalanan sampai ke tempat pengungsian orang-orang yang mintas gempa buminya. Doain terus, support terus, kita berangkat. Bismillah. Jadi belakang kita ini adalah pickup yang berisi barang bantuan yang insya Allah akan kita serahkan nanti di lokasi, tempatnya di Embai. Insya Allah doakan lancar perjalanannya sekitar 9-12 jam, mudah-mudahan tidak ada halangan dan yang menyusahkan kita ke sana lancar. Doain ya. Di Desa Kesokoja, Pulau Palue, dan bersama dokter-dokter dari IDSIKA, ada dokter Teddy, ada dokter Liskar lagi membantu rakyat dan masyarakat di sini untuk masalah-masalah dan kebutuhan kesehatan. Dan itu tendanya. Kita sedang juga lagi mencoba menjangkau tempat-tempat lain di Pulau Palue, banyak desa yang kita tahu terdampak dan memang agak susah karena jalannya emang kena longsor, jadi memang harus di clear dulu dan sedang diusahakan sekarang. Tapi untuk sementara di Desa Kesokoja di jam 7 pagi ini kita sudah ada untuk kesehatan dari dokter IDSIKA. Sekian update, terima kasih. Di balik kepedulian para selebriti terhadap korban gempa NTT, ada pula rasa kehilangan yang ikut dirasakan Krisdayanti. Melihat dahsyatnya bencana yang terjadi, sang diva mengaku tak kuasa menahan kesedihan. Terlebih ketika perhatiannya tertuju pada sebuah foto yang memperlihatkan seorang ibu dan anak menjadi korban gempa dalam keadaan masih saling berpelukan. Pemandangan itu seakan menggambarkan kasih seorang ibu yang tetap berusaha memeluk dan melindungi buah hatinya hingga akhir hayat. Bagi Krisdayanti, momen tersebut menjadi salah satu gambaran paling memilukan dari tragedi gempa NTT. Yakni sebuah kisah kehilangan yang meninggalkan luka mendalam, sekaligus mengingatkan betapa besar cinta seorang ibu kepada anaknya. Yang namanya bencana
itu semua di luar kekuasaan kita. Kita lihat ada satu gambar yang memilukan yang terjadi ketika seorang ibu melindungi anaknya, betapa pelukan hangat akan selalu dibutuhkan oleh anak-anak kita. Yang mudah-mudahan dari tim Save the Children, para local committee, komite yang ada di NTT akan bersama Pak Gubernur, Bapak Melki Lakalena untuk bisa bersama-sama, insya Allah. Pasti kita pengen ekspresi mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.